Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati, mahasiswi Universitas Nusa Putra, Prodi Manajemen kelas MN 20G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa sekuritas berdasarkan buku portofolio dan investasi menurut karangan Adi Indrawan dan kawan-kawan. Sekuritas merupakan salah satu sumber bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dan lindung nilai demi mendukung operasional dan mencapai visinya. Di lain pihak, bagi investor, sekuritas merupakan sarana investasi untuk mendapatkan return, melindungi nilai dan menumbuhkan atau mempertahankan nilai dari uang. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana dan khususnya bagi investor, baik individual atau institusional, perlu mengetahui nilai intrinsik dari suatu sekuritas, sehingga pihak yang membutuhkan dana dapat mengetahui harga yang dapat ditawarkan dan potensi keuntungan yang dapat diberikan bagi investor. Sekuritas baik saham, obligasi, future, forward, opsi, dan lainnya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga cara penilaiannya juga memiliki metode yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Metode penilaian tersebut memiliki keunggulan, kelemahan, dan dipengaruhi berbagai faktor seperti pengaruh ekonomi secara luas, karakteristik industri, siklus bisnis, tata kelola perusahaan, gaya manajemen, persaingan, dan lain-lain. Sehingga penting bagi calon dan atau investor mengetahui hal-hal tersebut agar tidak salah paham melakukan keputusan ekonomi. Buku ini dapat memberikan perkenalan awal bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang investasi dan portofolio. Sekuritas ekuitas adalah bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya pada suatu perusahaan yang berwujud saham baik saham biasa atau saham veteran dan waran. Saham biasa adalah salah satu bentuk umum dari ekuitas dan mewakili kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki klaim akhir dari aset perusahaan bila perusahaan dilikuidasi dan mengatur perusahaan melalui mekanisme voting. Pemegang saham akan mendapatkan dividen setelah pembayaran bunga dan dividen. Adapun saham preferen, pemegang saham juga menentukan, mengangkat atau menurunkan para direktur di suatu perusahaan. Keputusan aksi-aksi perusahaan seperti merger, akuisisi, spin-off, dan lain-lain, dan pemilihan auditor. Saham preferen adalah saham istimewa yang pembayaran dividennya dalam jumlah tetap dan dibayarkan sebuah dividen untuk pemegang saham biasa. Waran mirip seperti kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu atau exercise sebelum kadaluarsa. Pendekatan dalam memilih saham ada dua, yaitu yang pertama top down analysis, di mana dalam analisa top down dimulai dengan menganalisa kondisi makro industri, menganalisis prospek dari berbagai sektor yang ada dan akhirnya perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang baik. Yang kedua ada bottom up, di mana bottom up adalah dalam analisis bottom up yaitu mencari saham yang nilainya rendah dibandingkan dengan harga pasarnya sehingga dapat memberikan pengembalian yang unggul tanpa memperhatikan prospek pasar dan industrinya. Adapun obligasi adalah bukti hutang atau janji penerbit kepada investor untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dalam obligasi memiliki fitur identitas penerbit, tanggal jatuh tempo, nilai par, kupon, dan frekuensi pembayaran dan mata uang yang digunakan. Identitas dapat berupa perusahaan atau pemerintah dan pemerintah daerah. Contohnya seperti obligasi PLN, obligasi Astrasedaya, dan lain-lain. Adapun obligasi pemerintah seperti obligasi Negara Republik Indonesia nomor seri FR 0035, seri FR 0037 deal, sedangkan pemerintah daerah sebelum ada di Indonesia. Kupon merupakan istilah yang digunakan dalam obligasi untuk menjelaskan bunga dalam obligasi. Jenis kupon dibedakan menjadi, yaitu yang pertama tingkat suku bunga mengambang atau floating rate, di mana pembayaran kupon dihitung kembali atau direset secara periodis, biasanya setengah tahunan, dihubungkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua ada tingkat suku bunga variabel, di mana jika kupon dihitung kembali atau direset secara periodis dengan periode perhitungan kembali 1 tahun atau lebih. Yang ketiga ada kupon nol atau zero kupon, di mana tidak ada membayar
bunga kupon, dijual dengan harga diskon terhadap nilai VaR, dan juga penerbit membayar sebesar nilai VaR pada waktu jatuh tempo. Yang keempat ada step up, di mana membayar suku bunga obligasi yang rendah biasanya 3-7 tahun sebelum suku bunga naik sampai tingkat pasar. Namun perubahan ini hanya terjadi satu kali saja dan suku bunga yang baru akan bertahan hingga jatuh tempo. Adapun forward dan future, di mana forward adalah sebuah kontrak yang mewajibkan suatu pihak untuk membeli dan pihak lain menjual aset tertentu pada harga yang disepakati dan penyerahan dilakukan di masa depan. Future sama seperti forward, namun diperdagangkan melalui bursa dengan kontrak yang terstandar dan lebih formal. Istilah dalam kontrak future yaitu future price atau harga yang disepakati, long position atau setuju untuk membeli, dan juga short position atau setuju untuk menjual. Demikian penjelasan mengenai analisa sekuritas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.